Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya ke channel YouTube aku di hari ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai mata pelajaran geografi, yaitu materinya mengenai keragaman budaya Indonesia. Dan ini ada di kelas 11. Nah, ini ya. Gambarannya sudah terlihat. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu jamur. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, Lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. puja bangsa. Pulau Sumatera, yang paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, Pulau para Dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya.
Ya, itu tadi video mengenai keberagaman budaya di Indonesia ya. Ternyata banyak banget, keren banget, dan kita cuma bisa kayak wah keren banget nih, gimana caranya biar kita bisa ngelihat keberagaman itu dan menjadikan keberagaman itu bukan suatu hal yang merugikan, tapi malah bisa mempersatukan suatu bangsa. Itu suatu perbedaan bisa hidup berdampingan, itu luar biasa banget loh, terutama ada di Indonesia. Dan gimana cara kita menyikapinya, keberagaman itu sebagai suatu hal yang indah, bukan menjadi suatu hal yang perlu dipertengkarkan. Kan lagi musim ya orang yang tidak bisa menerima keberagaman gitu ya. Kita skip aja ini, soalnya ini materi kurikulum 2013 sih, cuman sama kurikulum merdeka barangkali. Nah, kalau di agama Islam sendiri, sebenarnya keberagaman itu sudah ada gitu, jelas gitu di beberapa surat. Salah satunya di Quran surat Ar-Rum, yaitu wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan juga ada di surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Itu yang ada di agama Islam ya. Misalnya di agama lain saya juga yakin ada sama dan saling menghargai perbedaan itu untuk saling mengenal. Ini yang warna putih itu kan rumahnya siapa? Rumahnya yang ada di kutub utara ya, kutub selatan, dan itu dingin banget. Jadi mereka ini namanya disebutnya iglo. Nah, kalau yang warna coklat, rumahnya kotak-kotak nih. Ini adalah rumah di daerah Timur Tengah atau daerah yang iklimnya sedang, seperti Mesir, terus Saudi Arabia. Nah, itu di atasnya mereka menggunakan panel surya cahaya matahari untuk pembangkit tenaga listriknya. Kelihatan ya. Nah, kalau ini adalah rumah yang ada di Indonesia. Ya, jelas ya, kalian tahu ya, ada rumah Joglo, Padang, Minang, ada rumah Sulawesi itu. Terus ada rumah Dayak dan juga ada Honai, rumah adat Papua. Nah, ini nih, kalau misalnya menurut ilmuwan atau pengertian menurut Konconingrat, bahwa kebudayaan itu adalah ide atau pemikiran atau abstrak. Kedua, nilai norma dan aturan berupa konkret. Dan ketiga, wujud nyata dalam sebuah benda seni, artefak, dan lain-lain. Apa sih yang mempengaruhi? Yang pertama, faktor geografis. Faktor geografis ada berupa letak geografis, posisi strategis, dan kondisi ekologis. Pertama, letak geografis. Jumlah pulau yang ada di Indonesia lebih dari 17.000 pulau. Yang pastinya nggak mungkin kalau misalnya di situ tuh cuman ada satu budaya. Pasti dalam satu tempat itu bakal ada budaya yang berbeda. Nah, komunikasi yang dilakukan beberapa lingkup tempat yang memunculkan banyaknya suku di Indonesia gitu ya.
Jadi karena banyaknya lokasi, jadi otomatis banget banyaknya suku, banyaknya budaya. Kedua, posisi strategis, bahwa sebenarnya Indonesia ini berada di jalur strategis. Kenapa? Karena berada di 2 benua dan 2 samudra yang menjadi perlintasan hubungan antar bangsa. Banyak bangsa asing yang menjalin hubungan dengan penduduk Indonesia, baik untuk kepentingan ekonomi atau gold, kekuasaan atau glory, dan agama atau gospel, penyebaran agama itu sendiri. Kedatangan bangsa-bangsa ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kebudayaan, gitu ya guys. Jadi karena posisi Indonesia yang strategis, yang sering kali dilewati oleh banyaknya pelaut dunia, makanya mereka banyak penduduk yang menjalin hubungan dengan penduduk Indonesia untuk God, glory, and gospel, gitu ya. Makanya kenapa di Indonesia ini banyak agama yang berbeda, ya karena dilewati oleh banyaknya penduduk dunia, gitu ya. Yang ketiga, kondisi ekologis, yaitu struktur tanah, iklim, dan topografi memberikan kontribusi bagi penduduk, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Yang kedua, perbedaan ekologis tersebut berpengaruh terhadap kemajemukan budaya lokal di Indonesia. Penduduk mengembangkan budaya sesuai dengan kondisi ekologis wilayah yang ditempatinya. Kalau misalnya tempatnya adalah di pegunungan, kan tidak mungkin ya banyak nelayan di sana, karena di pegunungan itu seringnya adalah membuat perkebunan atau misalnya yang berhubungan dengan tanaman, ya kayak gitu ya. Kalau misalnya di daratan rendah atau dekat pantai, itu banyaknya nelayan gitu. Nah, unsur budaya ini sendiri ada 7. Yang pertama ada bahasa yang digunakan kan berbeda-beda ya, setiap lokasinya, setiap budaya, setiap sukunya gitu. Sistem pengetahuannya juga berbeda, sistem kemasyarakatannya juga berbeda. Ada yang masih kerajaan, ada yang masih misalnya perdana menteri, atau misalnya yang lain-lain. Terus ketiga, ada sistem peralatan hidup dan teknologinya juga berbeda. Sistem mata pencariannya juga berbeda sesuai dengan lingkup budaya atau daerahnya masing-masing. Sistem religinya atau agama atau kepercayaannya juga berbeda tiap daerah, tiap budaya, gitu ya. Dan terakhir, keseniannya juga berbeda, diadaptasi dari lokasinya masing-masing, dari budayanya masing-masing, gitu ya.